Sebanyak 250 juta penduduk di Tiongkok diduga terinfeksi COVID-19 selama Desember 2022. Perkiraan jumlah ini setara dengan 18% dari total 1,4 miliar penduduk Tiongkok. Jumlah ini pun menjadi kasus terbanyak secara global sejak pertama COVID-19 mewabah. Dan kami telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok, Dino Rahmadiana Kusnadi di Beijing, Tiongkok. Selamat sore waktu Jakarta, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita ingin bertanya terkait dengan kondisi Tiongkok saat ini. Ledakannya cukup signifikan, informasi yang kami baca bahkan mencapai 500 ribu per hari. Bagaimana sebenarnya kondisi real di sana? Halo Yuda. Sebenarnya kondisi di Beijing yang kita amati selama ini ya, selama akhir pekan ini cukup normal kehidupan sehari-hari sejak hari Kamis yang lalu karena jalanan sudah mulai ramai kembali, toko-toko, mal sama restoran utamanya juga sudah mulai buka dan juga banyak dihadiri oleh orang. Jadi kami lihat di sini meskipun dugaan data yang saat ini dilakukan sama media-media asing itu tidak terlihat adanya kepanikan yang ada di kota Beijing. Mhm. Kalau bicara mengenai lockdown, apakah masih ada beberapa kota Pak yang mengalami lonjakan jumlah kasus cukup signifikan sehingga terpaksa di lockdown? Kita juga tidak melihat ada wilayah-wilayah yang saat ini di lockdown secara penuh ya, karena sejak tanggal 7 Desember itu telah terjadi pelonggaran Mhm. protokol kesehatan, meskipun kebijakan zero tolerance COVID itu belum dicabut. Nah, dengan adanya pelonggaran eh, protokol kesehatannya ini, maka orang yang dinyatakan positif itu tidak harus lagi masuk ke dalam karantina yang terpusat. Sudah ada instruksi kalau dinyatakan memiliki gejala flu atau lewat antigen ataupun lewat hasil swab test yang dilakukan secara terpusat dinyatakan positif, eh, kalau dia dinyatakan tanpa gejala bisa melakukan karantina mandiri di rumah selama 5 hari. Mhm. Pak Dino, ini berarti memang sudah ada pelonggaran terhadap kebijakan zero COVID-19. Tapi kalau kita di Indonesia maupun negara-negara lain melihat dan mendengar kebijakan ini sudah berlangsung cukup lama, bahkan sudah hampir setengah tahun ya. Lalu apakah ini cukup signifikan untuk menahan laju kasus COVID-19 di sana? Apakah langkah-langkah ini terkesan sia-sia, Pak? Saya bukan posisi untuk menilai ada kebijakan dari pihak RRT ya. Itu sebaiknya ditujukan kepada kedutaan RRT yang di Jakarta. Tapi yang saya lihat di sini dari segi masyarakat Indonesia, termasuk juga dengan warga KBRI, memang 2 minggu yang lalu itu masa puncaknya ketika baru dilakukan pelonggaran, Mhm. telah terjadi penyebaran yang luar biasa. Sebagian besar dari warga KBRI itu juga lewat tes antigen itu dinyatakan positif, tapi alhamdulillah semuanya itu adalah tanpa gejala atau hanya menunjukkan flu ringan dengan obat over the counter aja lewat paracetamol dan obat batuk itu bisa diatasi dan setelah masa 5 hari sudah kembali normal kembali dan negatif. Sejak minggu yang lalu Selasa juga KBRI sudah penuh beroperasi, seluruh warga KBRI ini juga sehat kembali dan tidak ada yang dirawat di rumah sakit. Mhm. Pak, ini terkait dengan publikasi data yang dihentikan oleh pemerintah Tiongkok. Apakah ini juga ada kaitannya dengan tadi Bapak katakan simptom yang dialami oleh warga yang terpapar COVID-19 tidak terlalu parah sehingga mereka tidak harus dikarantina dan bisa menggunakan obat-obat yang dijual di toko obat seperti itu? Apakah ada kebijakan lain Pak kira-kira Pak? Eh, saya tidak bisa berspekulasi dengan apa yang dilakukan sama pemerintah RRT ya. Tapi memang dari segi perbedaan data yang dikeluarkan yang semula oleh National Health Commission Mhm. itu tidak pernah memasukkan orang-orang yang OTG. Artinya bagi mereka kalau jadi yang data yang mereka lakukan itu adalah orang yang terkonfirmasi positif dengan gejala flu dan itu masuk dalam perawatan rumah sakit dan masuk ke dalam karantina terpusat. Nah, Mhm. sejak karantina terpusat ini dihilangkan, ya kita bisa menduga bahwa pendataan dari mereka itu menjadi semakin jauh dengan angka real yang memang terpapar COVID. Namun yang bisa kita lihat juga, apalagi dari orang yang sekitar kita ya, sekitar maksudnya warga kita di Indonesia,
terus kemudian juga orang-orang yang dekat dengan kita, kita juga tidak melihat adanya gejala orang yang banyak meninggal. Jadi Mhm. meskipun data yang disampaikan itu sangat minim orang yang meninggal, mungkin dalam seminggu bisa dilaporkan oleh NHC itu 2 orang atau 3 orang, tapi juga di sekitar lingkungannya kita itu juga tidak menunjukkan banyak juga yang meninggal. Artinya eh, COVID yang meluas secara masif ini itu juga dapat terkendali lewat perawatan mandiri dan tidak banyak menimbulkan korban meninggal. Mhm. Baik. Nah, ini berarti dalam kondisi yang cukup terkendali di sana, Pak, ya, meskipun data-data yang beredar dan juga informasi yang kami baca cukup tinggi. Lalu bagaimana dengan pemantauan warga negara Indonesia di sana, Pak? Apakah memang masih cukup aman terkendali? Apakah ada aduan ataukah seperti apa, Pak, strategi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di sana? Memang lewat arahan Pak Duta Besar, kita terus memonitor warga kita. Kita punya hotline yang sudah banyak dikuasai oleh masyarakat kita di sini. Mhm. Terus lewat sosial media itu juga terbuka dan kita monitor terus. Serta kami di KBRI juga berkoordinasi dengan konsulat jenderal kita yang ada di Shanghai dan Guangzhou. Alhamdulillah sampai saat ini kita belum mendapatkan laporan bahwa ada warga negara kita itu ada yang terpapar parah Mhm. atau memerlukan dukungan. Begitu juga dengan hotline kita itu relatif tenang dan tidak ada laporan-laporan yang menunjukkan masyarakat kita itu terancam. Baik. Ini terkait dengan vaksinasi, Pak. Bapak bisa ceritakan seperti apa, Pak, pelaksanaan program vaksinasi di sana dan cakupannya sudah sejauh mana nih, Pak? Terakhir kami monitor di media RRT, jumlah vaksin yang sudah diaplikasikan di seluruh RRT itu sekitar 3,5 billion dosis ya. Nah, dari pelaporannya itu memang sudah dilakukan dan untuk sebagian besar masyarakat kita melihat sudah ada himbauan untuk melakukan booster pertama. Jadi dari yang 2 wajib itu awal tahun kemarin, awal tahun ini itu baru booster yang ketiga. Dan saat ini dengan meningkatnya lonjakan, kami juga mendapat kabar bahwa booster keempat itu juga sudah mulai. Namun saya kira itu tergantung pelaksananya di masing-masing daerah ya. Mhm, mhm. Pak Dino, ini terkait dengan kebijakan, meskipun tadi Bapak tidak bisa terlalu banyak ikut memberikan opini terkait hari ini, tapi mungkin dari Indonesia bisa diadopsi kira-kira kebijakan dari pemerintah Tiongkok terkait dengan bagaimana menahan laju COVID yang baru ini. Apakah memang ada hal yang menarik yang mungkin bisa di-sharing saat ini terkait apa saja kesiapan mereka dan bagaimana seandainya Indonesia juga mengalami lonjakan mengingat ini akhir tahun dan juga euforia warga melakukan traveling kemana-mana, Pak? Ya. Memang buat saya juga termasuk aneh, berita-berita yang keluar dari media barat itu cenderung melebihi dari kondisi yang ada yang di lapangan kita di sini. Saya dapat maklumin karena itu banyak dilakukan lewat spekulasi Mhm. dan lewat spekulasi itulah menjadi headline yang yang bombastiknya itu sangat besar. Tapi bisa saya katakan di sini kondisinya masih relatif tenang. Dan kalau kita bandingkan dengan waktu pertama kali muncul wabah ini di Wuhan, kita juga monitor belum sampai diterjunkan tenaga medis dari pihak PLA tentara maupun dibangun makeshift rumah sakit darurat yang tadi saya melihat juga kita baru sudah membubarkan rumah sakit kita yang di Wisma Atlet ya. Nah, ini rumah sakit darurat itu belum ada beritanya akan dibangun, bahwa memang di rumah sakit itu terjadi lonjakan yang cukup antriannya, tapi masih tetap dapat terkendali di rumah sakit masing-masing. Antrian tetap terjadi. Begitu juga antrian yang dilaporkan dari krematorium itu terjadi, namun itu bukan juga karena angka korban dari COVID ya. Mhm. Eh, Dapat kita duga bahwa angka itu juga antrian panjang itu diakibatkan karena sempat terhenti layanan krematorium di minggu pertama. Pada saat itu sedang dilanda hampir sebagian besar tenaga kerja Mhm. itu terpapar positif sehingga tidak dapat beroperasi sekitar seminggu. Nah, backlognya inilah yang saat ini sedang kita lihat sehingga memang terjadi antrian panjang.
namun kita tetap waspada di sini, kita tetap melihat perkembangan karena musim dingin dan juga apa yang seperti Anda katakan tahun baru eh, Tiongkok itu ada di apa sudah di depan kita, itu juga diperkirakan akan turut menambah waktu pemulihan bagi RRT sampai nanti bulan Februari. Baik Pak Dino, terima kasih untuk perbincangannya sangat mencerahkan. Jadi informasi tidak sebegitu sangat dramatisnya ya. Dan semoga warga Indonesia di sana dan Bapak dan keluarga dan juga KBRI di sana sehat selalu Pak. Terima kasih untuk perbincangannya pada sore hari ini Pak. Terima kasih, salam hangat semua.